Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriawan Jodi dan saya akan merecap mata kuliah Pancasila di semester 1 ini. Kita mulai dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara harus dimulai dari pengertian dasar terhadap ideologi itu sebenarnya apa. Definisi ideologi itu merupakan pedoman atau gagasan dan buah pikiran serta tujuan yang terbagi menjadi dua secara praktis dan diterapkan untuk negara. Ideologi secara praktis merupakan sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-prasarana pokok untuk mencapainya. Sedangkan ideologi diterapkan untuk negara merupakan kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Jadi intinya, Pancasila sebagai ideologi merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara untuk warga negara atau rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk ke Pancasila sebagai paradigma. Apa sih paradigma itu? Paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar tentang kerangka dasar berpikir, acuan, dan juga tujuan. Sedangkan Pancasila sebagai paradigma sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, dari paradigma pembangunan itu memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan negara secara hukum formal, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian tujuan negara dalam hukum material itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, tujuan negara dalam hal internasional, yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu kedua, ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek yang merupakan komplementasi ilmu pengetahuan, penciptaan, perimbangan antara rasional dan irasional yang bersifat beradab dan bermoral demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian ada paradigma Pancasila di bidang politik. Politik sangat berperan penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia karena sistem politik negara harus berdasarkan hak dasar kemanusiaan atau yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Sebagai warga negara Indonesia, manusia harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik yang diharapkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena Pancasila sebagai paradigma dalam berpolitik, maka sistem politik di Indonesia berdasarkan demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan pada hal di atas, pengembangan politik di Indonesia harus berdasarkan asas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan juga moral keadilan. Apabila pelaku politik, baik warga negara maupun penyelenggara, berkembang atas dasar moral tersebut, maka akan menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral yang baik. Kemudian ada Pancasila
sebagai paradigma dalam pengembangan Hankam atau pertahanan dan keamanan. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Maka dari itu, pertahanan negara dan juga keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi manusia. Apa sih hak dan kewajiban warga negara itu? Pertama, kita harus tahu hak dan kewajiban itu apa. Hak merupakan kuasa istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban merupakan beban untuk memberikan yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan ini tidak dapat digantikan oleh pihak lain dan pada dasarnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Sekarang kita masuk pada hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Kita mulai dari hak warga negara dulu, yaitu pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, kemudian ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, kemudian ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui memenuhi kebutuhan dasar dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kehidupan kesejahteraan manusia. Kemudian ada hak untuk menunjukkan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Lalu ada hak untuk mempunyai hak pribadi, berhak beribadah sesuai agama masing-masing, lalu ada hak mendapatkan pendidikan. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dasar itu dijamin dan dibiayai oleh negara. Lalu ada hak berekonomi bersama atas asas kekeluargaan. Dan yang terakhir, negara menjamin semua fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu sekarang kita masuk ke dalam kewajiban warga negara. Apa saja sih kewajiban warga negara itu? Di antaranya ada wajib menaati hukum dan pemerintahan, lalu ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, kemudian wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk pada perbatasan undang-undang, dan yang terakhir ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.